my channel. Jadi video kali ini aku bikin challenge bareng temenku lagi atau sahabatku. Hai guys, gue Mia. Jadi di video kali ini kita berdua bikin challenge. Aku udah beli samyang, udah dimasak juga. Ini aku yang hot, kalau nggak salah yang hot. Terus ini yang cheese, apa ya? Cheese carbonara kalau nggak salah ya. Terus habis itu ini udah ada cireng di sini. Terus ada es kelapa 2 ya kan. Terus ada minum tambahan di bawah, nggak usah dilihat. Oke, sebelum kalian lanjut ke videonya, aku pengen kalian udah subscribe channelku di bawah sini dan jangan lupa buat share videonya dan jangan lupa buat like. Terus jangan lupa buat komen di bawah buat aku bikin video apa lagi. Dan btw ini sekalian kita makan, terus habis sekalian apa sih namanya? Kita bakal menjawab Q&A yang sebelumnya kita udah post di Instagram. Ini aku taruh di sini nanti. Ya, buat kalian yang udah nanya-nanya ke kita. Jadi hari ini kita bakal jawab semua pertanyaan dari kalian. Jadi ditunggu aja videonya. Let's go to video. Jadi kita bakal mulai jawab pertanyaan-pertanyaan. Kita dibantu sama kakak Kadila buat ngasih pertanyaan ke kita berdua. Kita berdua bakal jawab sambil makan sambil. Semoga kita bisa ya guys. Semoga dia bisa ngabisin. Iya, karena gue gak suka pedes. Aneh sih. Oke, pertanyaan pertama. Pernah Kita makan ya guys. Udah belum? Aduh, jangan yang aneh-aneh dulu ya guys. Pertanyaannya aku. Tolong pertanyaannya jangan yang bikin kaget dulu. Yang masih santai-santai dulu aja. Udah ya, pertanyaan pertama. Pernah nggak sih lu kepikiran buat nyembah garpu? Itu pertanyaan macam apa, boy? Ini garpu, boy. Lu mau sujud-sujud di depan garpu? Gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Mau buat makan. Aneh Enggak guys. Enggak. Aneh banget, aneh. Next. Pertanyaan kedua. Gimana pendapat lo kalau ternyata kita cuma dijadiin friendzone gak lebih, padahal deketnya udah lama? Nyesek. Ubun-ubun. Tapi menurut gue salah dua-duanya sih. Soalnya kadang cowok terlalu ngasih harapan, terus juga kadang cewek terlalu berharap, ya nggak sih? Bener banget. Dan kalau emang lu cuma dijadiin friendzone ya udah, nggak usah berharap lebih sama tuh cowok atau Iya. cewek. Zaman sekarang itu nggak harus cowok yang nyatain perasaan duluan. Jadi Benar. buat cewek-cewek jangan takut buat bilang duluan. Gak usah malu atau apa, karena zamannya sekarang udah beda. Sama Jadi- kayak gue kemarin. Oh my god. Iya, jadi jangan, kalau misalnya lu ngerasa di friendzone, mending lu nyatain duluan sih menurut Iya, bilang aja aku suka sama kamu. Gue suka sama lo gitu. Iya. Bilangnya kayak gitu. Atau kalau lu malu kayak gitu, lu bisa bilang kayak lu jelasin aja kita tuh apa gitu. Jadi kayak lu tahu dia berdua tuh, kalian berdua tuh apa sebenarnya. intinya lu tuh saling terbuka dan nanya nih, lu tuh kayak misalnya udah suka nih sama nih orang dari dulu kan, namanya friendzone kan. Ya udah, kalau emang dari sisi cowok atau si cewek nggak ngomong satu sama lain, ya udah. Atau nggak sisi cewek ngomong duluan, sisi cowok juga ngomong gitu guys. Intinya tuh jujur aja sama perasaan kita gitu. Kalau aku tuh sayang sama kamu, aku tuh cinta sama kamu gitu. Tapi jangan terlalu frontal ya guys, nanti soalnya ilfeel. Ya, terlalu yang ditinggalin. Nah itu dia. Kayak Terus next. pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Menurut kalian gimana ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Nggak enak. Nusuk. Menurut gue sakit banget sih. Soalnya kayak sayang sama orang itu butuh proses. Bener, nggak langsung kayak plus gitu, nggak. Lu tuh harus nyoba buat ngertiin dia, terus sampai lu sayang sama dia, terus dia ninggalin lu. Menurut gue itu sakit. Walaupun honestly gue juga pernah ninggalin orang. Dia juga bilang dia sayang banget sama gue, terus gue ninggalin. Tapi percayalah guys, orang yang ninggalin itu pasti punya suatu alasan. Gak mungkin orang Iya. ninggalin tanpa alasan. Bener banget. Ada. Kalau misalkan kita ninggalin
lagi sayang-sayangnya, itu pasti kita punya alasan yang benar-benar kuat banget untuk kita ninggalin tuh cowok atau kita ninggalin tuh cewek. Itu pasti banyak banget alasannya, kayak rintangan pun gue udah ngelewatin rintangan ini tapi kita berdua tetap nggak bisa. Ya udah, Iya, lagian menurut kita gue sayang tuh nggak bisa. lagian menurut gue pacaran itu kan komitmen berdua. Pasti kalau yang satu udah pasrah itu pasti ada alasan yang bikin dia kuat banget buat ninggalin tuh orang sih. Jadi sebenarnya ya sakit mah sakit pasti. Siapa sih yang nggak sakit ditinggalin orang yang disayang gitu? Tapi pasti ada suatu alasan di baliknya. Barengan dong. Next ya, hal apa yang bikin kalian bisa tetap berteman sampai sekarang? Nggak tahu. Kayaknya sih sefrekuensi nggak sih? Kalau gue ya, guys, aku melihat dulu. Gue itu sama Ega temenan dari sekolah kelas 5 SD. Jadi gue tuh sebenarnya bukan SD Ega kan. Jadi kita itu dia pindah dari Jakarta ya. Dia dari Jakarta dia kelas 5 ya kan, tapi gue nggak deket sama dia tuh di kelas 5. Enggak. Lo tau guys, first impression gue sama Ega tuh gimana? Udah jutek, galak, bawel lagi. Itu gue yang kayak shit, I don't wanna be this girlfriend. Tadinya gitu, kayak Jahat banget ya gue. kayak ini orang apa sih? Ini mbaknya kenapa? Judes banget sama saya, mentang-mentang saya anak baru. Tadinya gue mikirnya gitu, tapi lama-lama kayak ya udah temenan gitu. Terus kayak udah kenal, jadi gila juga nih anak nih, kayak asik juga buat jadi teman. Ya udah akhirnya teman, terus akhirnya kenal, keluarga juga kenal. Terus akhirnya kita punya banyak kesukaan yang sama sih, makanya Ya. kita temenan sampai sekarang. Dan waktu itu kan kita satu les bareng ya kan. Dan waktu itu sebelum kita masuk tempat les itu gue lapar nih, jadi kayak cari makanan ini gitu. Kayak banyak sih cerita-cerita gitu. Terus habis itu kita nyari makanan, ada satu tukang abang-abang, kalau misalnya abang-abang yang nonton ini gue ceritain sekarang. Jadi waktu itu di Umpam, Nonton dong. jadi waktu itu kita beli makanan di Umpam, otak-otak gitu loh, otak-otak, cimol gitu-gitu. Terus abang-abangnya tuh ngomong gini, kalian berdua adik kakak ya? Kok kembar? Dia ngomong gitu, terus dapat gue, Iya, gue gak ada mirip kembarnya gitu gitu kan. Terus sebenarnya tuh intinya kita temenan sampai sekarang karena sebenarnya biasa bareng. Karena dulu tuh sebelum gue pindah balik ke Jakarta, sebenarnya sekarang gue udah pindah balik ke Jakarta. Jadi sebelum gue pindah ke Jakarta tuh kita yang hampir tiap hari bareng gitu kan. Iya. Kita suka nginep bareng, kemana-mana bareng, jajan pun bareng kayak gitu Iya. kan. Walaupun rumahnya ada jarak, tapi maksudnya kemana-mana sering. Makanya itu yang sampai sekarang temenan. Terus semenjak gue pindah juga kita ngejaga gimana caranya biar kita tetap temenan. Nah, walaupun jaraknya lumayan kan dari Pamulang ke Jakarta, tapi Wow. ya usaha nyempetin kan. Iya, usaha sih, tapi peluangin waktu sih menurut gue. Walaupun kita sama-sama sibuk, Iya, tapi dia- masih tetap harusnya dia pergi guys hari ini, Iya, tapi aku kayak- ingin kalian. Iya, sebenarnya ya gitu, harus kayak gitu. Kadang kayak harus ada yang ngalah salah satu biar bener banget. ketemu. Iya. Harus kayak gitu sih. Karena kemarin dia baru dari sini, terus dia kesini lagi ketemu aku. Ih, seru Kayak banget. gitu. Harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu kita nggak ketemu guys. Bener banget. Dan sedikit cerita lagi ya, sedikit cerita nih guys. Pokoknya gue kalau ke rumah dia nih ya, itu kalau ada masalah tuh gue kabulnya tuh ke rumah dia, nggak pernah kemana-mana. Jadi buat kalian yang bilang gue anak ini, itu gue tuh nggak, maksudnya nggak pernah keluar dari rumah tuh, maksudnya keluar rumah tuh paling ke rumah dia, udah hidup di rumah dia, Nggak Nggak yang macem-macem. bakal ngapa-ngapain gitu. udah nggak macam-macam. Udah kalau gue punya masalah nih, masalah itu kecil ataupun besar, ya udah gue bilang, nih lo di mana, di rumah nggak? Ya udah gue ke rumah Nah, aja. jadi ya sebenarnya itu juga yang bikin kita makin kayak ya udah deket gitu, makin dekat. Karena juga usaha ngertiin masing-masing Iya juga kan. bener, tapi dia yang lebih ngerti gue. Soalnya gue tuh gak ada masalah gak? Lu yang datang silih berganti itu masalah. Bohong guys. Dah Ya, ya, next. Next ya, gimana sih ngilangin insecure? Sebenarnya tuh setiap orang tuh punya banget insecure, Pasti punya. apalagi gue Semua orang pasti punya. apalagi gue nih di kamera kayak gini nih harus ngomong, itu bener-bener malu banget cuy. Tapi mau nggak mau kita harus berusaha untuk nggak insecure. Ini aja sih menurut gue, kalau Pede sih. pede harus pede gila abis, nggak bohong, harus pede Iya. banget.
Lagi menurut gue sebenarnya tuh insecure nggak harus dihilangin sih menurut gue, tapi kayak lu harus bisa ngontrol caranya gimana. Kayak semua orang pasti punya insecure, tapi lu pasti ngerasa ada di satu titik yang gue cakep banget, gue pede banget. Pasti lu bakal ada di satu titik itu. Kalau lu udah nemu di titik itu, lu pasti harus ngerasain kayak ya udah ini gue mau kayak gimana ya, ini gue. Jadi kayak sebenarnya bukan buat dihilangin, tapi buat gimana caranya lu ngontrol biar lu nggak ngerasa kayak gue ini banget deh, gue kurang ini. Soalnya semua manusia pasti nggak puas hidupnya, pasti nggak bakal puas hidupnya. Jadi sebenarnya insecure itu dimulai dari diri kalian sendiri kan. Nah, bener banget. Kalau omongan orang itu nggak usah didengar. Iya, intinya tuh kalian harus percaya diri. Sebelum kalian ngelakuin sesuatu, itu kalian harus berdoa dan nanti semoga kalian tuh percaya diri, guys. Itu intinya tuh jangan apa-apa. Ih, gue nggak percaya diri nih, malu nih. Gue sebenarnya tuh kayak gitu guys, tapi mau nggak mau gue harus lawan tuh percaya diri supaya nyampe titik dimana gue bener-bener percaya diri dan gak insecure sama sekali. Next pertanyaannya. Pendapat kalian tentang cowok yang ngedeketin cewek cuma karena fisik atau harta? Kalau tentang fisik, menurut gue itu wajar. Soalnya semua manusia pasti awalnya ngeliat fisik, karena kan itu yang paling kelihatan kan. Cuma kalau soal harta, menurut gue soalnya brengsek sih. Nggak boleh. Maksud gue kayak, gue nggak bilang cowok nggak boleh dibayarin sama cewek, gue nggak bilang cowok harus bayarin cewek segala macam, cowok harus biayain cewek, enggak. Tapi maksudnya kalau cowok yang ngedeketin perempuan cuma untuk ngambil uangnya, dijajanin atau dan lain-lain, gue nggak setuju. Karena gimana ya, kalau dari awal aja udah nggak bagus, itu pasti kesannya bakal nggak bagus. Kayak dari awal nih cowok ngedeketin lo cuma gara-gara harta lo, terus misalnya lo bucin gitu nih, kan banyak kan cewek-cewek yang bucin, ya udah nggak apa-apa gue bayarin cowok gue sehari 2 hari, cowoknya ketagihan, tapi karena si ceweknya bucin jadi udahlah nggak apa-apa cuma segini. Tapi kalian pasti bakal ada di satu titik yang gue ngapain sih bayarin nih cowok, pasti bakal ada di titik itu sih menurut gue. Iya. Terus kalau menurut gue yang kalau kelihatan ada yang kayak gitu-gitu, menurut gue ya kalau kalian pacaran atau PDKT terus jalan bayarnya ganti-gantian itu masih wajar. Nah, itu wajar banget sih. Soalnya apa? Ya kita juga masih pelajar kan, kita nggak punya uang sebanyak orang dewasa yang bisa dibayarin semua. Kecuali Itu wajar. orang-orang yang kayak udah bekerja gitu. Iya, nggak iya, wajar itu nggak banget. apa-apa. Tapi kalau di kayak sekitar kita gitu, ya nggak wajar sih menurut gua, karena itu masih penghasilan dari orang tua. Nah itu dia. Jadi kayak buat perempuan smart sedikit guys, jangan mau dideketin sama cowok yang ngambil uang kalian, sumpah. Sekarang mikir ya, kita tuh perempuan, butuh skincare, butuh baju, butuh makeup segala macam. Uang lo mending lo tabung buat beli kayak gitu daripada buat bayarin cowok. Bener banget. Apalagi ini kan menurut pendapat nih ya. Kalau misalnya pendapat gua, cowok yang lihat dari fisik itu, maksud gua gini loh. Gue nggak begitu suka sama cowok yang lihat dari fisik ya kan. Kan sekarang posisi gini ya, cowok nih ya rata-rata ya, menurut gue cowok dapetin cewek yang cakep, maksudnya cowok jelek dapetin cewek yang cakep, cowok cakep dapetin cewek yang jelek ataupun yang sedang-sedang lah. Terus cewek cakep dapetin cowok jelek, itu sama aja tadi. Pokoknya kalau enggak cewek cakep dapetin cowok cakep gitu kan, rata-rata kayak gitu kan sekarang. Tapi sekarang lebih memilih, maksudnya sekarang zaman-zaman lagi memilih dimana cowok cakep ya udah sama cewek cakep, nggak mau nggak level gue sama dia gitu kan. Kebanyakan sekarang kan seleb, artis gitu kan ya. Ini bukannya gue ngehujat atau apa, ini kan menurut pendapat gue yang gue lihat dari semuanya itu, cewek atau cowok itu ya udah ngeliatnya dari fisik nggak dari hati. Maksud gue tuh gimana ya, kalau misalkan lu cuma ngeliat dari fisik tapi lu nggak ngeliat dari hati, buat apa cuy? Lu sama aja kayak nggak bisa ngikutin perasaan tuh cewek, maksudnya cowok lu gitu loh. Gimana sih aku ngejelasinnya tuh, bingung gue. Kayak intinya tuh jangan pernah ngeliat cewek dari fisik. Walaupun emang zaman sekarang tuh lagi ngeliat cewek dari fisik, tapi lu nggak tahu, walaupun lu cuma lihat dari fisik tapi lu nggak tahu hati sama perasaannya dia gimana. Entar nanti kalau misalkan nih
contoh nih ya, gue itu baru putus nih sama nih satu cowok, terus tiba-tiba tuh ada cowok nih yang deketin gue langsung sama dia mau aja walaupun penampilan gue kayak gini. Ininya tuh kayak istilahnya kayak gue jadi pelampias, jadi nih cowok tuh pelampiasin gitu loh, jangan lihat dari fisik, makanya lain kali tuh harus ngeliat dari hati. Guys, sebenarnya buat cewek juga gitu, kadang kan soalnya kita kan ya nggak usah munafik lah, kita juga pasti secara nggak langsung bakal lihat dari fisik dulu dong. Iya. Kalau misalnya nyari cewek Gue nyari juga sih, cowok, tapi gue mikir lagi bakalan lihat dari fisik dulu kan. Pokoknya intinya kayak lo itu lihat ketulusannya dulu, masalah kayak fisik atau lain itu kalau lo dapet yang ganteng atau kalian dapet yang dapet cowok ganteng atau cewek yang cantik itu bonus menurut gue. Iya bener banget. Nah, apalagi kalau misalnya dia tulus buat lo, terima lo apa adanya, terus lo dapet yang perfect, ibaratnya Iya, itu gila, bonus itu banget sih The menurut best gue. banget sih, Allah tuh maha baik guys. Allah maha Iya, baik. pokoknya kalian percaya aja kalau misalnya sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Kalau kalian baik, kalian percaya bakal ada orang yang datang ke kalian baik, bakal dikasih yang baik juga. Soalnya kan pasangan kita itu kadang cerminan dari kitanya gimana. Iya. Next pertanyaannya. Buat Iya. kalian ada niatan nggak buat kuliah? Kuliah. Kalau gue enggak. Kalau gue ya karena gue SMA. Kalau dia kan SMK Iya, pasti. karena gue SMK jadi gue Nggak tahu nggak ada juga sih. niat. Sebenarnya bukan nggak ada niat sih, lebih tepatnya kayak karena gue SMK terus udah dipersiapin kerja, jadi sebenarnya terus juga karena buat kalian tahu aja, gue itu mau jadi pramugari kan, jadi setelah lulus SMK gue bakal sekolah pramugari. Jadi menurut gue kayak kuliah itu bakal gue pending dulu sih, bukan nggak ada niat tapi lebih kayak gue mau rintis karir dulu baru kuliah gitu. Bisa sih. Kalau Ega Kalau gue bakal kuliah sih kayak. bakal kuliah, tapi kuliah sambil kerja kayak gini. Pengennya ya, bismillahirrahmanirrahim aja. Beda aja guys, aku tuh pengen kuliah. Tapi dulu nih ya, kita berdua tuh punya cita-cita. Dia sih kuliah bareng ya kuliah kan? bareng, ngekos bareng. Mungkin kita luar kota, maksudnya intinya tuh kuliah di luar kota, tapi bareng. Sebenarnya ini kan baru pertanyaan hari ini baru jawaban kita hari ini. Kalau bakal berapa tahun ke depannya kita juga nggak bakal tahu gitu. Oke, kalian subscribe dulu channel ini. Siapa tahu nanti kita jadi kuliah bareng terus masih ada. Besok kita Ya. bakal bikin channel lagi. Bener banget. Next pertanyaannya. Pernah nggak kalian suka sama cowok yang sama? Big no. Enggak pernah. Enggak. Gue sama Ega Beda. nggak pernah. Beda tipe. Pertama beda tipe. Kedua kalau gue orangnya nggak bucin, gue orangnya nyantuy, sedangkan Ega bucin parah. Jadi itu aja udah ngebedain yang gue beda jauh sama Ega. Gue tuh tipe orang yang kita punya komitmen tapi yang nggak terlalu. Gue juga nggak bucin orangnya guys. Kalau Ega tuh bucin parah, asal kalian tahu. Kalau udah satu, pokoknya bucin. Pokoknya kita udah bisa lihat kalau tipe gue sama Ega itu beda. Terus juga karena kita temenan dari SD, jadi kita kan tahu masing-masing. Jadi kalaupun kita kenal satu cowok yang sama, itu pasti yang kayak kita bakal ngomong, maksudnya ngomong kita bakal gimana sama nih cowok atau temenan atau segala macam. Lagi pula kayak Ega deket sama siapapun atau gue deket sama siapapun, kita pasti tahu kan. Soalnya kita bakal cerita. Gue bilang kok sama dia, sumpah gue bilang. Iya, pokoknya kita bakal cerita semuanya. Kalau deket sama cowok yang sama juga nggak pernah kan? Enggak pernah. Apalagi semenjak kita gue pindah ke Jakarta, kita beda sekolah, otomatis teman beda. Jadi nggak bakal ada yang namanya kayak suka sama cowok yang sama sih gitu. Semoga tidak ada ya. Karena gue tuh tipe gue udah sumpah ya, ini tuh omongan gue udah ngomongnya kesekian sama dia. Kalau gue tuh pengen punya cowok yang kayak angkatan laut, angkatan darat, ya Gue kan. sampai Kayak anak militer gitu, TNI, polisi. Gue tuh pengen banget gitu. kalau pertanyaannya kita pernah suka sama cowok yang sama, nggak pernah. Tapi kalau misalnya Ega pacaran terus punya mantan, terus kayak jauh-jauh gitu, kayak berapa tahun mantannya ngechat gue atau deketin gue, itu ada. Kalau kayak gitu ada kan? Ada Kalau pasti kayak kayak gitu gitu sih ada. Soalnya kan Tapi gue nggak pernah tahu guys kalau kayak gitu. iya, soalnya gue juga males cerita kayak gitu, soalnya gue juga nggak ada niat deket sama cowok gitu kan. Karena kita berdua nih, misalkan nih ya, gue Mia tuh udah baru putus nih, terus cowoknya tuh deketin gue otomatis gak mau, Kayak bekas no cowok gitu. bekas sahabat Iya gue, lagi no way. no, kayak
Ya, apalagi kan ibaratnya kita tuh kita cerita apapun kan, jadi tahu. kita tahu itu cowok sifatnya gimana, jadi Mm-mm. nggak mungkin kita ngelakuin kesalahan Bener yang sama banget, gitu. bener banget. Nggak bakal gue ngelakuin hal yang bodoh seceroboh itu, gue nggak bakal mau. Gue mendingan Iya. nyari cowok lain guys.